Pemirsa, sejumlah makam khusus COVID-19 di TPU Rorotan Cilincing, Jakarta Utara ambles. Diduga makam ambles karena struktur tanah yang tidak stabil. Inilah beberapa gundukan tanah makam khusus COVID-19 di TPU Rorotan yang ambles. Beberapa makam bahkan diganjal dengan batu agar kerusakan makam tidak bertambah parah. Diduga penyebab amblesnya makam khusus COVID-19 di TPU Rorotan adalah struktur tanah yang tidak stabil karena sebelumnya wilayah ini adalah sawah. Kemungkinan ini juga dikarenakan penyiapan lahan yang memang kita terkendala secara darurat ya, harus kita gunakan, dan ini dari pihak Dinas Pertamanan Pemakaman juga mereka terus memperbaiki gitu ya. Ini mungkin satu makam itu bisa ambles 4 kali ya, setelah diratakan terus ambles lagi. Ini karena masih bergerak gitu tanahnya ya, karena memang pematangan lahan ini membutuhkan waktu secara teknis gitu ya. Saat ini makam-makam yang ambles telah diperbaiki petugas dengan memberikan urukan tanah. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, Hasbiallah, Ilham Ilyas, Eri Nugraha, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk informasi selengkapnya terkait makam COVID-19 yang ambles di TPU Rorotan, sudah bergabung bersama kami petugas makam TPU Rorotan, Pak Hasan. Selamat sore, Pak Hasan. Ya, selamat sore, Bu. Baik, Pak Hasan, sudah sejak kapan sejumlah makam di TPU Rorotan ini ambles? Ya, kira-kira sejak 2 minggu pekan lalu, Bu. Sudah sejak 2 minggu yang lalu. Untuk saat ini sudah diperbaiki, Pak? Iya. Iya, saat ini kami sedang kita perbaiki, kita uruk-uruk makamnya, kita tanggulangi, Bu. Makamnya kita tambahin tanah semua. Berarti masih dalam proses perbaikan ya, Pak? Iya ya, Bu. Proses perbaikan ini secara manual oleh para petugas makam atau sudah ada bantuan dari Dinas Pertamanan dan Pemakaman, Pak? Secara manual, Bu, dengan rekan-rekan kami sebagai pegawai TPU Rorotan. Apa yang dilakukan untuk perbaikan secara manual ini? Secara manual kita tambahin tanah makam yang ambles-ambles, Bu. Yang makamnya pada ambles-ambles itu kita tambahin tanah. Baik, Pak Hasan, apakah Anda mengetahui apa penyebab amblesnya sejumlah makam ini, Pak? Sejumlah yang makam ambles karena 2 minggu pekan lalu hujan, mungkin, Bu, hujan deras, karena penguburannya kan pakai peti itu, Bu. Lahannya mungkin belum stabil tanahnya, Bu, karena bekas persawahan dan rawa-rawa itu, Bu. Baik, Pak Hasan, sepengetahuan Anda ada berapa jumlah makam yang ambles? Jumlah makam yang ambles ya kira-kira 10-20 makam. 10-20 makam. Kalau yang kerusakannya paling parah, Pak, ada berapa kurang lebih? Kerusakan yang paling parah paling sekitar 10 makam, Bu. Sedang kita perbaiki, kita rapiin makamnya, Bu. Baik, kerusakan ini seluruhnya di satu blok yang sama atau ada di beberapa lokasi yang berbeda, Pak Hasan? Ada di beberapa lokasi yang berbeda, Bu. Di blok mana saja, Pak? Di blok 17 dan 18. Baik, Pak Hasan, apakah sudah ada koordinasi dari Dinas Pertamanan dan Pemakaman untuk antisipasi kalau kemudian nanti ada hujan deras lagi supaya tidak ada lagi makam yang ambles? Sudah, Bu, sudah kita koordinasi, Bu, dari Dinas Kehutanan dan Hutan Kota. Baik, Pak Hasan, terima kasih banyak atas informasinya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di iNews Sore. Pemirsa, Bupati Madiun Ahmad Damawi membantah tudingan belum membayar insentif bagi tenaga kesehatan penanganan COVID-19. Menurutnya insentif nakes sudah dibayar hingga Juni 2021.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegur 10 kepala daerah yang belum membayarkan insentif kepada tenaga kesehatan di daerahnya. Salah satu yang ditegur adalah Bupati Madiun, Jawa Timur, Ahmad Dawawi. Namun hal ini dibantah langsung oleh Ahmad Dawawi. Menurutnya, pembayaran insentif nakes telah dibayar hingga Juni 2021. Ia mengaku kaget dengan berita yang menyebutkan Pemkot Madiun belum membayarkan insentif nakes. Ia juga menyebut insentif para nakes telah terbayar 26 Agustus 2021 untuk insentif Januari hingga Juni 2021. Pembayaran tanggal 26 kemarin. 26 kemarin sudah semuanya sudah terbayarkan. Dari total sekitar 19 miliar sekian. Dan itu ya sudah dibayarkan. Karena dari anggaran itu, dari awal kita sudah anggarkan pagu terhadap tersebut. Kemudian ada refocusing tersebut. Jadi kalau di Madiun sebenarnya sampai hari ini sudah selesai semuanya, tidak ada permasalahan di nakes. Total anggaran yang dibayarkan hingga Juni 2021 mencapai 19 miliar rupiah yang bersumber dari refocusing APBD tahun 2021. Total nakes yang menerima insentif berjumlah 3.992 orang. Dari Madiun, Jawa Timur, Arif Wahyu Effendi, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah dilaporkan atas dugaan penganiayaan, putra sulung Ahok Nicholas Sean Purnama melaporkan balik pelapornya Ayu Thalia ke Polres Metro Jakarta Utara. Sean melaporkan Ayu Thalia semalam. Perseteruan selebgram Ayu Thalia dengan putra sulung Basuki Cahayapurnama, Nicholas Sean Purnama semakin pelik. Kini giliran Sean yang melaporkan Ayu Thalia dengan tuduhan pencemaran nama baik. Jumat lalu, selebgram Ayu Thalia melaporkan Sean ke Polsek Penjaringan atas dugaan penganiayaan. Wanita yang akrab disapa Tata ini mengaku didorong keluar mobil oleh Sean sehingga kedua kakinya terluka. Pengacara Sean siap meladeni laporan Tata ini. Tadi malam tanggal 31 Agustus 2021, NSP melaporkan AT ke Polres Metro Jakarta Utara, saat ini dalam pemeriksaan juga. Kemudian dari pemeriksaan tersebut kita baru ambil keterangan, mungkin dalam waktu berjalan nanti akan kita sampaikan. Ya, ada beberapa orang saksi yang perlu kita ambil keterangannya, dan juga sudah dilakukan pengecekan di tempat kejadian perkara. Sementara itu, sambil menangis, selebgram Ayu Thalia meminta keadilan atas kasus yang menimpanya. Ia mengaku kasus yang dilaporkannya ke polisi bukan tindakan yang mengada-ngada. Jangan pihak berwajib juga jangan melihat ini anak siapa, lalu bisa melakukan hal seenaknya, karena ya balik lagi saya perempuan dan disakitin, dan dengan perkara kayak gini ya jujur semua perempuan juga pasti nggak akan terima gitu loh. Jadi ya saya nggak buat apa saya pansus, saya punya pekerjaan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, sejumlah pencari suaka asal Afghanistan masih mendirikan tenda di kawasan Jalan Kebon Siri, Jakarta di samping gedung UNCHR. Sebanyak 13 tenda masih menempati sisi jalan. Sejumlah pencari suaka asal Afghanistan, Somalia, dan Pakistan bertahan hidup di tenda-tenda sisi Jalan Kebon Siri Barat 1 Jakarta selama 4 tahun terakhir. Setiap harinya mereka beraktivitas dan tidur di lokasi ini. Mereka juga sarapan bersama dengan para suaka, membantu tetangga sekitar seperti menyapu jalanan. Sehari-harinya para suaka menumpang mandi di rumah warga atau di masjid terdekat. Before I used to be in Jakarta, I was in Medan City, so I used to always email UNHCR. I always used to send them messages through WhatsApp and through the online application that they give us for the communication, but unfortunately they never answer, they never respond to our messages. Para pencari suaka berharap mendapat kepastian dari UNHCR atau kedutaan untuk tinggal di Indonesia. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.
Pedagang pasar Horas Pematang Siantar, Sumatera Utara berunjuk rasa menentang kebijakan PPKM level 4. Ini sore akan kembali dengan informasi selengkapnya sesaat lagi.